Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga sobat mahasiswa pagi ini selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan oleh Allah keluasan rezeki dan keluasan berpikir sehingga dapat mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran strategik pada pertemuan yang ke-15, jadi pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan evaluasi akhir semester. Semoga para mahasiswa bisa mengikuti dengan baik dan nantinya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Sobat mahasiswa sekalian, pada pertemuan terakhir ini kita akan bicara tentang bagaimana manajemen pemasaran strategik dievaluasi, kegiatannya, diukur capaiannya, kemudian dilakukan tindakan koreksi yang selanjutnya itu dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan pada periode berikutnya. Pada evaluasi dan kontrol strategi pemasaran di sini, kita akan membahas tentang aspek-aspek apa yang harus diperhatikan di dalam melakukan evaluasi strategi pemasaran. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa di dalam tahapan aktivitas manajemen pemasaran strategik, pada tahap pertama kita merumuskan strategi pemasaran, yang mana pada merumuskan strategi pemasaran di sini kita menggunakan sebuah analisis lingkungan internal dan eksternal yang lebih kita kenal dengan analisis SWOT. Kemudian dari analisis SWOT tersebut, maka kita akan bisa menentukan posisi kita, dan dari posisi kita akan bisa menentukan strategi pemasaran kita, khususnya yang terkait dengan bauran pemasaran, yakni strategi produk, strategi price atau harga, strategi place atau distribusi, dan strategi promosi. Setelah kita menentukan strategi pemasaran 4P, maka tindakan selanjutnya kita juga sudah kita pelajari, yakni kita melakukan pelaksanaan strategi pemasaran. Pada pelaksanaan strategi pemasaran di sini kita telah menyusun yang namanya strategic marketing plan, di mana di sini kita menyusun rencana-rencana kegiatan pemasaran strategik. Dan pada rencana-rencana kegiatan pemasaran strategik tersebut, kita juga sudah membuat penentuan tahapan daripada tujuan pemasaran pada setiap tahapannya. Setelah itu, kemudian kita melaksanakan program-program pemasaran tersebut dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan program strategi pemasaran. Nah, setelah kita melaksanakan program strategi pemasaran yang sudah ditentukan tadi dan menggunakan sumber daya yang kita miliki, maka tahap selanjutnya kita adalah melakukan evaluasi strategi pemasaran. Pada tahap evaluasi strategi pemasaran di sini, perusahaan akan melakukan review kembali terhadap keberadaan internal dan eksternal faktor yang dimiliki oleh perusahaan, dalam kaitannya juga pada alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan di dalam menjalankan program pemasarannya. Pada proses review ini, maka kita juga akan mengukur evaluasi capaian daripada setiap kegiatan pemasaran. Apakah rencana pemasaran yang sudah dijalankan tadi itu bisa mencapai standar dan tujuan pemasaran yang telah ditetapkan, ataukah belum? Dan disinilah kita nanti akan melakukan yang namanya tindakan perbaikan atau corrective action. Pada lingkungan internal, kita tahu bahwa ada aspek banyak lingkungan internal yang bisa kita review. Tapi kita untuk memudahkan kita di dalam melakukan proses review ini, kita bisa menggunakan apa yang sudah disampaikan oleh Wieland dan Hunger yang telah merumuskan beberapa faktor-faktor internal di dalam perusahaan yang merupakan faktor sumber daripada faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan. Di sini bisa ada faktor keuangan, kemudian faktor produksi yang nanti berhubungan dengan produk daripada pemasaran yang kita jual. Jadi, kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia berhubungan dengan sales, tenaga pemasaran.
kemudian sumber daya pemasaran secara otomatis secara keseluruhan, kemudian teknologi, lead bank, budaya perusahaan, kemudian manajemen dan fasilitas. Kemudian ada distribusi, pelatihan, sistem dan prosedur, peraturan, kondisi kerja, human relation, dan network. Sedangkan untuk faktor lingkungan eksternal, Whelan dan Hunger juga merumuskan ada beberapa faktor lingkungan eksternal yang bisa digunakan untuk melakukan analisis review terhadap eksternal faktor perusahaan yang terkait dengan pemasaran strategik. Di sini ada lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan ekonomi, lingkungan politik, legal, lingkungan teknologi, lingkungan kerja, lingkungan persaingan, kemudian juga pelanggan itu sendiri, pemerintah, kemudian supplier, kreditor, labor union, trade association, stockholder, dan lain sebagainya. Nah, dari analisis SWOT tadi kita tentunya sudah nantinya pada strategi pemasaran ketika diputuskan kita sudah menentukan perusahaan pada posisi di mana, apakah perusahaan dalam kondisi kekuatannya dalam kondisi lebih tinggi daripada pesaing, ataukah perusahaan jika memiliki nilai pasar daripada yang digeluti oleh perusahaan pertumbuhannya sedang bagus, jadi lingkungan eksternalnya, opportunity-nya mendukung. Jika lingkungan internalnya perusahaan lebih kuat dari posisi persaingannya dari pesaing dan lingkungan internalnya mendukung strategi perusahaan, maka di sini perusahaan bisa menggunakan strategi ofensif atau ekspansi di dalam pemasaran strategiknya. Tapi jika kemudian perusahaan dalam posisi lingkungan eksternalnya yang kurang mendukung, tetapi masih memiliki kekuatan pada posisi internalnya, yang dimana daya saingnya lebih tinggi daripada pesaing, maka perusahaan bisa menggunakan strategi kombinasi, dan khususnya di sini adalah strategi diversifikasi. Kemudian, jika perusahaan kemudian menghadapi pada posisi di mana kondisi perusahaan lebih lemah dibandingkan pesaing, dan posisi eksternal, lingkungan eksternalnya mendukung strategi perusahaan, maka perusahaan bisa menggunakan strategi stability atau strategi rasionalisasi. Dan pada posisi di mana perusahaan terancam, di mana lemah dan terancam, maka di sini perusahaan bisa menggunakan strategi survival atau defensif. Nah, dari strategi-strategi yang telah ditentukan tadi, maka kemudian perusahaan melakukan evaluasi dan kontrol terhadap rencana kegiatan pemasaran yang akan dijalankan pada posisi di mana strategi perusahaan, di mana positioning perusahaan berada dibandingkan dengan pesaing terdekatnya dan dikaitkan dengan lingkungan pemasarannya. Di sini evaluasi pemasaran strategik berusaha mendapatkan informasi tentang bagaimana sebuah rencana-rencana kegiatan pemasaran itu telah dilakukan dan bagaimana kinerjanya. Dan itu dibandingkan dengan antara standar yang telah ditetapkan pada rencana kegiatan pemasaran dan hasil yang telah dicapai pada implementasi kegiatan pemasaran. Dan disinilah kemudian perusahaan dalam hal ini adalah pimpinan puncak kemudian menentukan, memastikan apakah strategi pemasaran yang telah dilaksanakan itu telah dapat mencapai tujuan daripada pemasaran perusahaan. Nah, Peter Drucker sendiri mengusulkan ada 5 kriteria tentang menentukan standar pengukuran kinerja pemasaran. Yakni yang pertama adalah posisi pasar. Sebuah strategi pemasaran dikatakan berhasil ketika dia dapat meningkatkan posisi pasar perusahaan, di mana di sini pangsa pasar perusahaan meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan para pesaingnya. Kemudian yang kedua, kinerja inovasi, di mana di sini perusahaan mampu menciptakan sebuah pengembangan dan inovasi-inovasi baik dalam sisi produk maupun proses maupun promosi maupun distribusi yang itu bisa dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian pada posisi produktivitas, di sini perusahaan menilai sejauh mana penjualan setiap karyawan, dan ini adalah merupakan sebuah produktivitas karyawan penjualan atau yang kita kenal dengan sales. Jadi produktivitas seseorang sales itu akan ditentukan dari sejauh mana penjualan yang dilakukan oleh setiap orang sales dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pada setiap orang sales. Kemudian
Tahap yang keempat adalah melakukan analisis likuiditas dan aliran cash flow, di mana kadang-kadang aliran cash flow ini kadang-kadang lebih penting dibanding masalah keuntungan. Karena cash flow yang bagus itu menunjukkan stabilitas daripada pertumbuhan penjualan perusahaan. Kemudian analisis terakhir adalah analisis keuntungan atau kemampu labaan. Jadi di mana sebuah strategi pemasaran yang telah disusun, telah dibuat, itu dapat menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Nah, di dalam melakukan proses evaluasi dan kontrol pemasaran strategik, maka ada tahapannya. Jadi tahap yang pertama adalah menentukan target prestasi kerja, standar-standar, dan batas-batas toleransi untuk setiap tujuan. Dan bagaimana implementasi daripada strategi yang telah ditetapkan. Setelah kita menentukan itu, maka kemudian kita mengukur capaian daripada implementasi strategi pemasaran terhadap target-target yang telah ditentukan di dalam rencana kegiatan pemasaran. Kemudian ketika kita telah mengukur dan membandingkan, maka tentunya kita akan tahu mana yang tercapai dan mana yang tidak tercapai. Dan disinilah kemudian kita melakukan sebuah analisis penyimpangan-penyimpangan dan kita menentukan sejauh mana kita bisa menentukan batas-batas toleransi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan tahap terakhir adalah ketika kita tahu bahwa mana yang terjadi penyimpangan, kemudian mana target yang tidak tercapai, apa penyebabnya, dan dari hasil evaluasi tersebut, maka kita akan melakukan yang namanya modifikasi-modifikasi yang diperlukan untuk meningkatkan dan mencapai target pemasaran pada periode selanjutnya. Kita tahu bahwa setelah kita menentukan itu tadi, maka strategi pemasaran itu selalu terkait dengan 4P atau bauran pemasaran. Sehingga di sini perusahaan harus mengevaluasi yang namanya tujuan daripada capaian daripada strategi produk. Jadi P yang pertama adalah strategi produk. Tujuan daripada sebuah strategi produk itu, setiap strategi produk yang dijalankan oleh perusahaan, maka dia harus dapat meningkatkan penjualan produknya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana strategi produk itu berhasil, maka strategi perusahaan di dalam strategi produk di sini harus selalu memperhatikan faktor daripada produk life cycle dibandingkan dengan waktu dan pertumbuhan penjualan. Ketika sebuah produk itu pada masa tahap introduction, maka otomatis ini menunjukkan bahwa produk dalam proses diperkenalkan. Otomatis di sini penjualan perusahaan itu sedang rendah. Dan ini harus ada waktu. Time berapa lama sebuah produk itu diperkenalkan dan menghasilkan sebuah pertumbuhan penjualan. Nah, ketika sebuah produk itu diperkenalkan dan kemudian tidak menghasilkan sebuah pertumbuhan penjualan, maka otomatis di sini maka perusahaan harus melakukan evaluasi apakah produk itu tetap dilanjutkan atau diberhentikan karena dia tidak diterima oleh pasar. Demikian pula juga ketika sebuah produk itu sudah tumbuh, kemudian masuk pada tahap kedewasaan, maka pada tahap kedewasaan produk akan mengalami penurunan penjualan. Disinilah tahap di mana perusahaan harus melakukan sebuah evaluasi strategi produk dengan menciptakan sebuah inovasi produk. Kemudian pada strategi P yang kedua, evaluasi yang harus dilakukan pada strategi price atau strategi harga. Bahwa tujuan daripada strategi price dibuat, strategi harga dibuat, itu harus dapat meningkatkan pertumbuhan pelanggan dan pertumbuhan profit. Dan pendekatan-pendekatan pada penetapan strategi price harus dievaluasi. Jadi ketika kita melakukan pendekatan cost-based pricing, jadi berdasarkan biaya, apakah penetapan harga berdasarkan biaya ini telah mampu menciptakan pertumbuhan pelanggan dan keuntungan? Jika tidak, maka kita evaluasi. Kemudian apakah penentuan harga berdasarkan value? Jadi berdasarkan nilai daripada keunggulan daripada sebuah produk. Nah, apakah value-based pricing ini bisa meningkatkan pertumbuhan pelanggan dan profit? Jika tidak, maka perlu dievaluasi apakah value-based pricing-nya ini sudah tepat. Kemudian mungkin strategi yang dilakukan yang adalah strategi yang ketiga, yakni competition-based pricing, di mana di sini kita membandingkan harga pesaing dengan harga kita. Dan apakah strategi harga dengan membandingkan dengan harga pesaing ini bisa menumbuhkan
pertumbuhan pelanggan dan profit. Jika tidak, maka perlu dilakukan sebuah evaluasi. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi place atau strategi distribusi. Tujuan daripada sebuah strategi distribusi itu adalah untuk menciptakan pertumbuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di mana pada strategi place ini perusahaan harus bisa memastikan bahwa konsumen dapat menemukan produk mereka dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Nah, ada beberapa pendekatan di dalam strategi distribusi ini yang perlu dievaluasi. Strategi distribusi intensif, di mana di sini perusahaan mendistribusikan produknya ke banyak mungkin tempat dan outlet melalui berbagai distributor. Pertanyaannya adalah, ketika strategi itu dilakukan, apakah strategi itu dapat meningkatkan pertumbuhan pelanggan dan kepuasan pelanggan? Jika tidak, mungkin perlu dievaluasi strategi distribusi intensifnya. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi distribusi eksklusif, di mana di sini perusahaan memberikan hak eksklusif kepada beberapa dealer tertentu untuk mendistribusikan produk perusahaan di dalam wilayah mereka. Dan ini perlu dievaluasi, apakah strategi ini telah dapat meningkatkan pertumbuhan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Jika tidak, maka perlu dievaluasi. Kemudian strategi distribusi selektif, di mana perusahaan memilih untuk mendistribusikan produknya secara selektif melalui beberapa distributor. Apakah strategi ini telah dapat meningkatkan pelanggan dan kepuasan pelanggan? Jika tidak, maka strategi ini perlu dievaluasi kembali. Nah, kemudian pada strategi promotion, tujuan daripada strategi promotion adalah meningkatkan pertumbuhan penjualan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Di sini strategi promosinya bisa dalam bentuk advertising, personal selling, kemudian sales promotion, kemudian public relation. Apakah strategi advertising yang telah dilakukan oleh perusahaan telah dapat meningkatkan penjualan dan pelanggan? Jika tidak, maka perlu dievaluasi. Kemudian apakah strategi personal selling daripada perusahaan telah dapat meningkatkan penjualan dan pelanggan? Jika tidak, maka ini perlu dilakukan sebuah evaluasi. Kemudian pada strategi sales promotion, apakah strategi sales promotion ini telah dapat meningkatkan penjualan dan pelanggan? Jika tidak, maka perlu dievaluasi. Kemudian pada strategi public relation, apakah strategi public relation ini telah dapat meningkatkan penjualan dan pelanggan? Jika tidak, maka ini perlu dievaluasi. Jadi, evaluasi strategi pemasaran strategik pada 4P, pada strategi 4P perusahaan, yakni strategi produk, strategi price, kemudian strategi place, dan strategi promotion tadi. Itu setelah dilakukan evaluasi, maka kemudian dibuatlah laporan evaluasi kinerja pemasarannya. Di dalam membuat sebuah laporan evaluasi kinerja pemasaran, maka evaluasi kinerja pemasaran itu adalah membandingkan antara capaian daripada kegiatan pemasaran terhadap rencana pemasaran di mana standar telah ditetapkan di sana. Untuk itu, dalam melakukan proses evaluasi kinerja pemasaran terhadap rencana pemasaran ini, maka pertanyaan yang harus ditanyakan adalah apakah tujuan dan sasaran perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Di mana pertanyaan ini kemudian dijawab melalui sebuah daftar yang rinci pada setiap aspek dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga kemudian kita tahu mana pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut, mana pihak-pihak yang dapat mencapai standar yang telah ditetapkan, dan mana pihak-pihak yang tidak mencapai. Kenapa dia tidak mencapai? Apakah dia telah memenuhi dan apakah aktivitas pemasarannya telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka perlu dilakukan sebuah evaluasi. Apa yang menyebabkan? Apakah strateginya, implementasi strateginya yang salah, atau sumber dayanya yang kurang mendukung, atau mungkin tenaganya atau salesnya yang tidak optimal. Disinilah kemudian akan diketahui bagaimana capaian daripada kinerja sebuah pemasaran perusahaan. Dari situ kemudian pemimpin berdasarkan capaian tadi, dia harus memberikan nilai dengan range nilai antara 0 sampai 10 untuk menggambarkan tingkatan daripada pencapaian daripada strategi pemasaran perusahaan. Nah, kalau kita ngomong evaluasi strategi pemasaran, maka kita juga akan memperhatikan daripada aspek-aspek pengendalian pemasaran. Karena kalau kita ngomong evaluasi, di situ pasti melekat ada aspek pengendalian strategi pemasarannya. Di sini, karena pada evaluasi strategi pemasaran
yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa setiap evaluasi yang dilakukan pada strategi pemasaran itu harus dapat menumbuhkan atau menciptakan sebuah proses yang dinamakan dengan tindakan koreksi. Dan di situ kita akan melakukan upaya-upaya bagaimana mengantisipasi supaya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tadi tidak terjadi pada periode berikutnya. Jadi, untuk dapat melakukan itu, maka perusahaan yang pertama ketika dia menentukan standar daripada rencana kegiatan pemasaran, maka standar itu harus dibuat berdasarkan prestasi dan histori di waktu lalu atau dikenal dengan baseline. Jadi kalau misalnya kita mau menetapkan capaian di tahun 2020, maka yang menjadi baseline-nya adalah capaian di 2019. Nah, jika kemudian terjadi force majeure seperti sekarang, adanya perubahan lingkungan eksternal, di mana adanya pandemi COVID-19, maka perusahaan harus mengevaluasi kembali strategi dan capaian rencana yang telah ditetapkan di tahun 2019. Maka di sini ada rencana kontingensi, di mana di situ kemudian dibuat sebuah penyesuaian terhadap capaian strateginya berdasarkan kondisi lingkungan yang ada itu, maka kemudian targetnya kemudian diubah sesuai dengan perubahan lingkungan tadi. Kemudian yang kedua harus ada yang namanya real time control. Kita tahu bahwa supaya sebuah kegiatan evaluasi itu dapat menghasilkan sebuah kontrol yang baik, maka harus dilakukan secara real time. Untuk memantau supaya kita bisa mengantisipasi ketika terjadi penyimpangan, maka penyimpangan itu tidak terlalu melebar dan tidak terlalu meluas, tapi segera dilakukan tindakan koreksi dan diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah manajemen prestasi, di mana di sini perusahaan melakukan pengelolaan terhadap prestasi perusahaan dalam kaitannya dengan pemasaran. Untuk itu di sini perusahaan akan menentukan efektivitas daripada sebuah organisasi pemasaran. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengendalian adaptif, di mana di sini perusahaan menentukan cara yang paling cepat dan efektif untuk menghadapi setiap perubahan yang ada. Dan disinilah yang terakhir pada proses kelima, pada aspek pengendalian, di sini perusahaan melakukan yang namanya pengendalian pemasaran strategik, yakni mengantisipasi terhadap penyimpangan-penyimpangan kegiatan pemasaran dan mengevaluasinya dan merespon juga lingkungan-lingkungan persaingan yang ada supaya kita tidak kalah di dalam persaingan. Jadi ini para mahasiswa sekalian yang harus diperhatikan pada topik terakhir di mana kita melakukan yang namanya evaluasi strategi pemasaran, dan pada evaluasi strategi pemasaran otomatis kita akan menentukan yang namanya tadi setelah kita melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap capaian strategi pemasaran dan kita melakukan tindakan corrective action, maka kita juga bisa mereview kembali kondisi faktor internal dan eksternal yang ada, kemudian juga kita mereview kembali keberadaan daripada alokasi sumber daya, apakah alokasi sumber daya yang ada itu telah tepat dilakukan, dan jika tidak, maka kemudian alokasi sumber daya itu disesuaikan untuk dapat mendukung daripada kegiatan pemasaran untuk mencapai target pemasaran yang telah ditetapkan. Jadi ini para mahasiswa sekalian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan terakhir. Tugas pada pertemuan ini nanti para mahasiswa diminta melakukan sebuah analisis terhadap strategi pemasaran perusahaan. Silakan diukur dan dievaluasi capaiannya dan kira-kira apa tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Sekian dari saya. Tetap semangat dan semangat pagi, tetap berprestasi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.